Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Eroyani. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang konsep kurikulum pendidikan. Dalam kehidupan ini, segala sesuatu yang Allah ciptakan di langit dan di bumi memiliki makna dan hikmah yang mendalam. Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia telah menjelaskannya dengan rinci tentang keajaiban penciptaan alam semesta. Hal ini menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa lagi Maha Sempurna. Dalam konteks dunia pendidikan, memahami penciptaan alam semesta ini sangatlah penting. Pendidikan yang baik tidak hanya berfokus pada transfer ilmu pengetahuan saja, akan tetapi juga harus mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pendalaman karakter, dan pemahaman spiritual siswa. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan harus dirancang sedemikian rupa agar mampu membimbing siswa untuk memahami dan menghargai kebesaran Allah melalui alam ciptaannya. Nah, untuk ayat Al-Quran yang berkaitan dengan konsep kurikulum pendidikan sendiri adalah yang pertama, Al-Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 21. Yang kedua, Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai ayat 191. Yang ketiga adalah Al-Quran Surat Al-Zariyat ayat 20 sampai ayat 21. Baik, mari kita bacakan Al-Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Shadaqallahul azim. Nah, artinya, tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung-gunung ditegakkan, bagaimana pula bumi dihamparkan? Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Nabi Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 21. Dan yang kedua adalah Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran atau kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian yang ketiga adalah Al-Quran Surat Al-Zariyat ayat 20 sampai ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim.
wa fil ardi ayatil lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Begitu juga ada tanda-tanda kebesarannya pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Al-Quran Surat Ad-Dariyat ayat 20-21. Lalu, untuk mufradat yang berkaitan dengan Al-Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17-21 ialah ilal ibili, yang artinya kepada unta. Kemudian yang kedua adalah yang zuruna, yang artinya mereka melihat. Sudah seharusnya kita menciptakan materi atau konsep pembelajaran yang berkaitan dengan hal-hal yang berdekatan dengan kehidupan kita. Sebagaimana contoh seperti bumi yang menjadi tempat tinggal, unta sebagai binatang. Lalu kenapa unta yang dijadikan sebagai contoh dalam Al-Quran ini? Menurut tafsir, Al-Quran menunjuk unta sebagai contoh karena unta adalah sesuatu yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat Arab pada saat itu, di mana unta tersendiri memiliki banyak khasiat selagi ia hidup ataupun ketika sudah mati. Di antaranya unta sebagai tunggangan kendaraan dalam rentang waktu yang jauh atau perjalanan jauh. Unta juga bisa sebagai cadangan makanan atau cadangan minuman melalui punuknya. Dan kulit unta sendiri bisa dijadikan sebagai kemah atau tenda. Begitu banyak manfaat dari unta tersendiri yang bisa kita ambil. Perintah Allah kepada nabinya untuk mengingatkan umatnya, memberikan mereka pelajaran dan memberikan peringatan kepada mereka. Lalu surat Al-Ghasyiyah ayat 17-21 ini mengajak kita untuk memahami bagaimana langit yang terlihat seolah-olah ditinggikan tempat yang ini sendiri bisa berdiri dari banyak benda langit. Kemudian bidang-bidang dan benda langit lainnya dengan kuasa Allah tidak jatuh menimpa bumi, sebagaimana benda-benda bumi yang jatuh ke bawah tertarik gravitasi bumi. Kemudian gunung ditegakkan oleh Allah dengan kokohnya. Nah, saya ingin bertanya, awan yang ada di langit itu berat atau ringan? Nah, pasti ada yang jawab berat, ada yang jawab ringan. Namun, sesungguhnya dalam Al-Quran sendiri menyatakan bahwa awan yang ada di langit ialah berat. Dari mana saya tahu? Terdapat surat Ar-Ra'd ayat 13 berbunyi wa yunshi'us sahabas siqala, yang artinya dan dia adalah Allah yang telah menciptakan awan yang berat. Kenapa bisa berat? Karena awan mengandung banyak air di dalamnya. Bayangkan saja dalam satu awan itu bisa menampung 100 ton air atau setara dengan 100 gajah. Masya Allah. Akan tetapi awan tersebut tidak jatuh tertarik bumi. Masya Allah. Begitu, ya Allah, begitu indah ciptaan Tuhan. Lalu untuk mufradat yang berkaitan dengan Al-Quran surat Ali Imran ayat 190-191 ialah ada dua mufradat. Yang pertama adalah al-albab yang artinya berakal, dan yang kedua adalah subhanaka yang artinya maha suci engkau. Dan untuk tafsir pendidikan yang terdapat dalam surat ini adalah terdapat tanda-tanda orang yang berakal. Nah, dalam surat ini menjelaskan bahwa manusia bisa menggunakan akal mereka untuk memikirkan tanda-tanda yang telah Allah berikan jika mereka memfungsikannya. Jadi sudah selayaknya kita yang telah diberikan nikmat oleh Allah berupa akal yang sehat untuk memfungsikannya dengan cara mentadaburi alam ini. Mereka yang berakal selalu memikirkan dan memahami segalanya yang ada di dunia ini berupa rahasia-rahasia kebesaran atau kekuasaan Allah. Dan juga mereka yang berakal adalah orang-orang yang memadukan zikir dan akalnya dengan lisan ataupun hati mereka. Jadi dalam Al-Quran ini konsep pendidikan yang dapat kita ambil adalah
agar kita mau berpikir, berinovasi dengan mewujudkan berkolaborasi antara hal-hal yang berkaitan dengan kita implementasikan ke dalam pendidikan. Nah, untuk mufadat yang berkaitan dengan Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 20 sampai ayat 21 ialah kata lil muqinina yang artinya bagi orang-orang yang yakin, dan tubsiruna yang artinya kamu memperhatikan. Nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam ayat ini adalah hanya mereka orang-orang yang yakin kepada Tuhannya, yang mampu memikirkan serta mengambil manfaat yang telah dikaruniai Allah kepadanya. Dengan akal yang manusia miliki, sudah seharusnya mereka dapat menyimpulkan segala sesuatu yang dibawakan oleh para rasulnya adalah benar nyatanya, datang dari Allah tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam diri manusia. Kemudian yang di bumi amat sangat banyak bukti nyata yang dapat membawa manusia pada keyakinan bahwa seluruh hal di sekitarnya adalah sesuatu yang Allah buat, jika mereka mau menggunakan akal dan hatinya. Baik, sekarang kita simpulkan. Nah, kesimpulannya adalah Allah menciptakan segala sesuatu di langit dan di bumi dengan sempurna dan penuh makna. Semua hal seperti langit yang tinggi, bumi yang luas, sumber daya alam yang banyak, dan pergantian siang dan malam sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan wujud kesempurnaan, kekuasaan, dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa memahami semua ini jika kita menggunakan akal dengan baik dan mendalam. Penciptaan langit dan bumi serta segala isinya yang telah dijelaskan dalam Al-Quran tersendiri menunjukkan betapa pentingnya pengetahuan dan pemahaman. Dalam konteks kurikulum pendidikan, ini menekankan perlunya pendidikan yang komprehensif dan mendalam. Kurikulum sebaiknya dirancang untuk membantu siswa menggunakan akal dan pikirannya secara optimal, memahami fenomena alam dan kehidupan yang ada, serta mengenali kebesaran dan keagungan Sang Pencipta alam. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu pengetahuan saja, akan tetapi juga tentang membentuk karakter dan pemahaman yang mendalam akan hakikat kehidupan dan keberadaan dengan memahami penciptaan langit dan bumi melalui pendidikan yang baik. Kita dapat membentuk generasi yang tidak hanya cerdas dalam secara intelektual saja, akan tetapi juga memiliki kesadaran spiritual dan etika yang kuat. Kurikulum yang berlandaskan pada pemahaman yang mendalam akan hakikat kehidupan akan menghasilkan individu yang mampu menghargai dan merawat alam semesta raya ini, serta mengakui kebesaran Sang Pencipta alam. Mari kita bersama-sama mendorong pendidikan yang menyeluruh dan bermakna demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya meminta maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.